Oke, kembali lagi di GP Media Channel bersama Kak Rey. Nah, kali ini kakak akan mencoba membahas tentang pembahasan TPS UTBK penalaran umum ya. Nah, subbabnya di sini adalah tentang sebab akibat. Oke. Di sini kakak udah sediain sekitar 7 soal. Oke, untuk pembahasan soalnya langsung kita kerjakan ya. Nah, ini soal yang pertama ya. Jadi sebelum kita ke soal nih, kita akan lihat dulu opsinya ya gitu supaya kamu paham gimana nih bentuk soalnya. Jadi bentuk soalnya itu untuk sebab akibat. Di sini ada dua statement atau pernyataan gitu ya. Nah, kemudian nanti ditanya manakah di bawah ini yang menggambarkan hubungan dari pernyataan satu dan pernyataan dua yang tadi gitu. Nah, coba kita lihat dulu opsi yang A ya. Di opsi yang A ini katanya pernyataan satu penyebab dan yang keduanya akibat. Opsi yang B, pernyataan duanya yang penyebab, pernyataan satunya yang akibat. Opsi yang C, pernyataan satu dan duanya katanya adalah penyebab, tapi tidak memiliki hubungan gitu ya. Nah, kalau misalkan opsi yang D, pernyataan satu dan dua adalah akibat dari dua penyebab yang saling tidak berhubungan gitu ya. Nah, sedangkan opsi yang E itu katanya pernyataan satu dan dua adalah akibat dari suatu penyebab yang sama ya. Nah, ini jadi bentuk-bentuk dari si opsinya gitu. Oke, kita akan lihat dulu nih pernyataannya sekarang ya. Pernyataan pertama, katanya belakangan ini jumlah penderita infeksi saluran pernafasan mengalami peningkatan gitu kan. Nah, yang statement kedua, jumlah penjualan masker melonjak tajam. Nah, kira-kira ini ada hubungannya nggak nih? Nah, kalau kita lihat, kita analisis ya. Yang atas itu menjelaskan bahwa belakangan ini penderita infeksi saluran pernapasan itu mengalami peningkatan. Jadi banyak yang sakit pernafasan kan. Nah, sedangkan yang kedua, penjualan masker melonjak tajam. Nah, ini kan bisa dikaitkan di mana pernyataan satunya ini adalah sebagai si penyebab dong, dan pernyataan dua sebagai akibat. Coba kita masuk akal nggak nih? Penyebabnya karena banyak yang sakit pernafasan, akibatnya penjualan maskernya jadi melonjak tajam akibatnya. Nah, ini masuk akal kan? Nah, kayak gitu. Jadi jawaban yang tepat adalah pernyataan satu penyebab, pernyataan dua akibat. So yang A. Oke? Oke. Kita lanjut ke soal yang kedua. Sini ada dua statement ya. Perahu mulai berlayar dari satu pulau ke pulau yang lain sebelum tengah hari. Oke. Nah, statement yang kedua nih, perhatiin nih, ombak menghempas lebih keras ketika memasuki sore hari. Nah, kira-kira ini ada hubungan sebab akibat gak nih? Nah, kalau kita lihat nih, kita analisis di sini nggak ada hubungan sebab akibat ya, tapi dua-duanya ini merupakan akibat dari suatu penyebab ya kan. Nah, contohnya statement yang pertama, kenapa sih perahu itu berlayar dari satu pulau ke pulau yang lain sebelum tengah hari? Karena kalau sudah tengah hari nanti akan terjadi angin darat biasanya ya. Angin darat gitu, penyebabnya angin darat. Nah, kalau yang kedua, ombak menghempas lebih keras ketika memasuki sore hari. Kenapa sih ombak itu dia sore hari makin gede ombaknya gitu? Nah, itu penyebabnya ada gravitasi bulan ya. Jadi akibat, ini akibat, tapi penyebabnya beda. Kalau ini penyebabnya karena anginnya ya. Kalau yang kedua tuh karena ombak, karena akibat dari gravitasi bulan. Berarti jawabannya yang mana nih? Yang D ya, pernyataan 1 dan 2 adalah akibat dari dua penyebab yang saling tidak berhubungan. Jadi penyebabnya ini sama penyebabnya ini nggak saling berhubungan. Oke, paham ya? Sip, jawabannya yang D. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Yang ketiga di sini juga kita baca dulu ya. Banyak petani yang mengalami gagal panen pada musim hujan ini. Perhatikan baik-baik ya. Nah, statement yang kedua, banyak rumah tergenang oleh luapan air sungai. Nah, ini kan kalau kita lihat dua-duanya ini merupakan apa? Akibat ya. Petani gagal mengalami panen, pasti ada akibatnya dong gitu. Terus banyak rumah tergenang oleh luapan air sungai, pasti ada penyebabnya dong gitu. Dua-duanya ada penyebabnya. Nah, penyebabnya apakah saling berhubungan? Kayaknya saling berhubungan. Kira-kira apa coba penyebabnya? Ada yang tahu? Nah, penyebabnya itu adalah karena banjir ya, atau hujan yang sangat besar. Jadi penyebabnya itu adalah hujan yang besar gitu ya, curah hujan yang besar, sehingga menyebabkan si petani ini gagal panen ya, karena airnya kan banyak gitu ya, menyebabkan banjir. Yang kedua juga sama kan nih, banyak rumah tergenang oleh luapan air sungai ya, karena curah hujan yang besar bisa menyebabkan banjir gitu ya. So jawabannya yang mana nih? Dua-duanya adalah akibat dari pernyataan yang sama. So jawabannya yang E. Oke?
Jadi paham ya, pertama kamu analisis dulu baru hubungkan gitu ya. Oke, next ke soal yang keempat. Sini angka kematian ibu akibat kehamilan usia muda masih tergolong tinggi. Jadi banyak ibu-ibu muda tuh yang meninggal ya. Ya, yang kedua, pemerintah mengkaji ulang peraturan perundang-undangan yang mengatur batasan minimal usia menikah. Nah, kira-kira ada hubungan sebab akibat gitu. Kalau yang pertama nih, yang atas nih. Yang atas ini bisa kita kaitkan sebagai si penyebab ya. Jadi karena angka kematian ibu-ibu itu tergolong tinggi, makanya pemerintah, nah ini sebagai akibatnya. Akibatnya pemerintah mengkaji ulang peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang batasan usia menikah, ya kan? Jadi nggak boleh terlalu muda gitu kan, karena ternyata banyak ibu muda yang meninggal di kehamilan usia muda gitu ya. Nah, makanya dikaji ulang oleh pemerintah. Jadi ini kita bisa simpulkan sebagai penyebab, sedangkan yang statement kedua itu sebagai akibatnya. Oke? Udah, jawabannya yang mana? Yang A ya berarti ya. Jadi penyebabnya yang satu, akibatnya yang kedua. Oke, lanjut ke soal yang kelima. Pemain tim X kehilangan fokus ketika putaran kedua. Oke, jadi dia kehilangan fokus tuh ceritanya. Oke, kita udah analisis ya. Yang statement kedua, banyak penonton berkelahi saat menyaksikan tim favorit bertanding. Nah, yang pertama itu kehilangan fokus. Yang kedua itu ada perkelahian penonton itu. Ada hubungan sebab akibat tuh kira-kira di sini. Nah, kalau kita analisis nih, ini nggak ada hubungan sebab akibat ya. Tapi kedua-duanya itu merupakan akibat. Coba kira-kira yang pertama nih, kehilangan fokus di putaran kedua. Akibatnya kira-kira apa? Karena stamina kan pasti kan, staminanya kurang itu, staminanya habis. Kalau yang penonton berkelahi saat menyaksikan tim favorit bertanding, ya banyak kan kemungkinan penyebabnya. Bisa jadi karena timnya kalah, bisa jadi ada yang provokasi kan, bisa provokasi ya. Tapi yang jelas bukan stamina ya, penyebab penonton berkelahi nggak mungkin dong stamina gitu. Nah, maka ini adalah akibat, dua-duanya adalah akibat. Tapi penyebabnya berhubungan nggak tuh? Nah, nggak berhubungan. Nah, ini sama kayak yang tadi kan, berarti yang mana nih? Yang D ya. Pernyataan 1 dan 2 adalah akibat dari dua penyebab yang tidak saling berhubungan. Oke? Sampai sini udah mulai paham ya? Oke, kakak punya 2 soal lagi. Next ke soal nomor 6. Ini gimana nih? Kita baca lagi ya. Jadi caranya kita baca dulu statement pertama. Rata-rata waktu bermain yang digunakan siswa semakin berkurang. Oh, jadi waktu-waktu anak itu buat main itu berkurang gitu. Statement kedua, ini terjadi peningkatan jumlah tempat wisata di daerah pantai. Jadi banyak tempat wisata di daerah pantai yang meningkat. Kira-kira dua-duanya ini ada hubungan sebab akibat ya? Kalau kita lihat ini nggak ada hubungan sebab akibat ya. Ini tentang bermain anak-anak, yang kedua tentang wisata daerah pantai, nggak ada hubungan sebab akibat. Nah, kalau kita lihat sekarang analisis, apakah dua-duanya ini penyebab atau dua-duanya ini akibat? Nah, ini lebih condong ke apa? Lebih condong ke akibat ya kan? Ini juga lebih condong ke akibat. Coba rata-rata waktu bermain yang digunakan siswa semakin berkurang. Pasti ada penyebabnya dong. Kenapa waktu bermainnya makin berkurang? Misalkan karena mereka harus belajar les gitu ya. Atau mungkin harus apa? Banyak kegiatan ekskul gitu ya. Nah, penyebabnya kan kayak gitu. Nah, kalau yang kedua nih, terjadi peningkatan jumlah tempat wisata daerah pantai. Kenapa nih bisa bertambah nih jumlah tempat wisatanya? Ya mungkin penyebabnya karena banyaknya wisatawan gitu kan. Wisatawannya banyak gitu ya. Atau pantainya menarik gitu kan, sehingga memicu banyaknya wisatawan dan juga memicu juga peningkatan jumlah tempat wisata kan, menjadikan ladang bisnis gitu. Oke, jadi ini sama kayak yang mana nih? Dua-duanya akibat, tapi penyebabnya itu nggak saling berhubungan. Oke, jadi jawabannya yang D ya. Sama kayak tadi dong ya. Jawabannya yang D. Oke, nih soal yang terakhir. Coba ya kita baca kayak tadi. Ini perlahan-lahan. Statement pertama dulu nih ya. Ibu hamil kurang mengkonsumsi susu. Oke, ibu hamil kurang mengkonsumsi susu. Yang kedua, nyamuk Aedes aegypti menggigit ibu hamil. Nah, ini gimana? Kira-kira ada hubungan sebab akibatnya nggak tuh? Kalau kita lihat nih, yang ibu hamil ya, itu dia sama Aedes aegypti menggigit ibu hamil itu nggak ada hubungan sebab akibat dong. Hubungan susu sama gigitan nyamuk gak ada hubungannya dong. Gak ada hubungan, yang satu sebab yang satu akibat.
Tapi kita analisis nih, dua-duanya ini merupakan penyebab atau akibat. Nah, ibu hamil kurang mengkonsumsi susu, ya dia penyebab dong. Gak mungkin dia sebagai akibat. Misalkan gini, ibu hamil kurang mengkonsumsi susu sebagai akibat misalkan. Penyebabnya apa? Ya ada kan? Ini sebagai penyebab nih. Nah, akibatnya apa? Kalau ibu hamil kurang mengkonsumsi susu, ya mungkin akibatnya janinnya kurang mendapat nutrisi gitu kan. Kurang mendapat nutrisi. Ya kan? Ada akibatnya. Nah, yang kedua, nyamuk Aedes aegypti menggigit ibu hamil juga sebagai penyebab dong. Gak mungkin akibat ya kan? Akibatnya ada, akibatnya ya. Kalau digigit nyamuk Aedes aegypti ya berarti DBD kan? Dia kena demam berdarah gitu. Ya, penyakit demam berdarah yang disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti gitu kan. Oke, jadi dua-duanya merupakan penyebab ya. Yang mana berarti? Yang C berarti kan ya? Nggak ada opsi yang lain. Pernyataan 1 dan 2 adalah penyebab namun tidak saling berhubungan ya. Iya nggak saling berhubungan ya. Ini tentang susu ya kan? Tentang nutrisi, yang ini tentang nyamuk gitu, gigitan nyamuk ya akibatnya DBD gitu. Yang atas kalau kurang mengkonsumsi susu, akibatnya ya janinnya mungkin kurang mendapat nutrisi. Oke, jadi kayak gitu analisisnya ya. Jadi jawabannya yang C. Oke, jadi itu pembahasan dari kakak tentang PU khususnya untuk sebab akibat ya. Nah, di sini kakak udah sediain contoh soal. Nanti silakan kerjakan dan tulis jawabannya di kolom komentar ya. Semangat terus belajar UTBK-nya dan sampai jumpa.